Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertemu dalam mata kuliah Sistem Informasi pertemuan 12. Pertemuan 12 ini ada di chapter 12 yang berjudul File Management. Silakan semuanya melihat materi yang ada dalam buku kuliah yang telah dibagikan. Pada materi ini kita belajar apa? Kita belajar apa itu tentang file organization, organisasi file dan aksesnya. Ada konsep B-tree, ada konsep directory file, ada file sharing, block recording, storage management secondary, Unix file management, Linux virtual system, Windows file system, dan Android file management. Baik, kita awali dengan apa itu file system. File system adalah sebuah sistem yang menyediakan penyimpanan data yang diorganisasikan data tersebut dalam sebuah file, ya, sebagai sebuah kumpulan dari sebuah fungsi, ya. Jadi sebuah fungsi yang dilakukan dalam sebuah file. File system juga berarti mengelola seperangkat atribut yang berhubungan dengan file tersebut. Perangkat-perangkat atribut yang berhubungan dengan file. Mulai dari nama file, extension file, kapan dibuatnya, date modified, oleh siapa ownernya, hak aksesnya, dan seterusnya. Juga file system ini berhubungan dengan tipe dari operasinya. Tipe dari operasi itu dalam sebuah file, tipenya ada 6. Yang pertama create, membuat. Yang kedua delete, menghapus. Yang ketiga open, membuka. Yang keempat close, menutup. Yang kelima read, membaca. Yang keenam write, menulis. Semuanya tentunya sudah paham apa itu buat, apa itu delete, apa itu open, apa itu close, apa itu read, dan apa itu write. Semua fungsi dasar yang intinya membuat, menghapus, ya, memodifikasi, dan seterusnya. Berikutnya adalah struktur file. Dalam sebuah struktur file tentunya harus ada 4 terminologi yang biasa digunakan. Jadi Anda harus tahu apa itu field, apa itu record, apa itu file, apa itu database. Jadi field, record, file, database itu hanya umum dalam manajemen file. Baik, kita ulangi ya. Struktur terminologinya itu, yang namanya field itu apa? Field itu adalah elemen dasar dari sebuah data yang isinya adalah single value, satu data, ya. Isinya satu data tertentu. Panjang pendeknya itu field or variable length. Jadi panjang fix itu bisa fix, bisa tetap, bisa variable, bisa bermacam. Panjang pendeknya ukuran field tersebut. Baik. Berikutnya setelah field, file. Apa itu file? File itu kumpulan dari record, ya, yang sama. Sebelum kita ke record dulu ya. Sebelum ke file dulu berarti ke record. Record adalah kumpulan dari beberapa field yang dibuat sebagai sebuah unit dalam sebuah application program. Jadi ada sebuah unit, ya, diperlakukan dalam, itu merupakan kumpulan dari sebuah field, ya. Tadi kalau field itu kan elemen basic dari data, misalnya nama, nah itu field. Kalau sudah record itu nanti ada kumpulan dari tidak hanya nama, tanggal lahir, alamat, itu record.
sebuah field is the key, unique identifier. Nanti dalam sebuah field tadi, ya, ada sebuah yang dijadikan sebagai key, sebagai kunci dalam sebuah identifikasi record tertentu. Misalnya, nama sebuah field itu misalnya nomor induk pegawai, NIP. Itu menjadi sebuah unique identifier dari sebuah record data pegawai. Jelas ya, antara field, record, sekarang file. Apa isi file? File itu kumpulan dari sebuah record yang sama, ya, diperlakukan sebagai sebuah entitas yang tunggal, ya, bisa direferensikan sebagai sebuah nama. Filenya apa nih? File data pelanggan, file data pegawai. Nah, itu file. Kalau tadi record kan kumpulan beberapa field. Kalau sudah dikumpulkan dalam sebuah record, lalu dikumpulkan lagi yang sama filenya. Nah, akses kontrolnya terbatas biasanya berhubungan dengan filenya. Jadi level dari sebuah akses file itu siapa misalnya. Jadi dalam sebuah file, aksesnya misalnya siapa? Aksesnya A, B, C, D. Ya, misalnya si pembuat akses tersebut membuka saja, mengedit saja, atau membaca, dan seterusnya. Yang lainnya adalah database. Kalau ini database hubungannya dengan kumpulan yang berhubungan dengan data. Hubungan antara elemen dari data yang secara eksplisit yang satu sama lainnya berhubungan. Didesain untuk digunakan oleh beberapa aplikasi. Kalau database didesain untuk digunakan untuk beberapa aplikasi. Isinya berupa tipe dari file. Bisa satu atau lebih dari satu sebuah file. Itu sebuah database. Jadi sudah jelas ya. Hierarkinya mulai dari field, record, file, database. Jadi jangan urutannya harus berurut seperti itu. Tidak bisa terpisah. Ya, berikutnya Windows. Ya, kita bicara tentang struktur data dan segala macamnya. Ada yang berhubungan dengan Windows File System ya. Kita yang umum saja ini tentang Windows File System yang diketahui. Sebenarnya OS yang lain tuh banyak. Ya, mulai dari apa itu FAT 32, lalu ada NTFS. FAT itu File Allocation Table, sebuah file system dalam sistem operasi Windows yang biasanya digunakan untuk penyimpanan data. Nah, khusus untuk Windows versi 2000 ke atas ini sudah menggunakan asas NTFS, New Technology File System, NTFS, di mana ini merupakan teknologi yang tinggi yang digunakan untuk workstation dan server. Jadi biasanya antara koneksi server dengan workstation menggunakan NTFS. NTFS itu pertama kali dikenalkan di Windows NT, New Technology, Windows untuk network. Ya, gitu. Fitur dari NTFS adalah recoverability, bisa ada recoverable. Jadi kalau file tersebut hilang, bisa direcover, bisa diperbarui, bisa diambil ulang. Yang kedua, security, keamanan. Yang ketiga, large disk and large file. Bentuk dalam sebuah disk itu bisa lebih besar, filenya bisa besar juga. Ya. Seperti yang diketahui, kalau FAT itu terbatas. Yang keempat, stream datanya bisa banyak. Tidak hanya satu. Data streamnya, bentuk data streamnya lebih dari satu. Yang berikutnya journaling. Jadi ada pencatatan
ya, terkait dengan kapan dicatat, oleh siapa, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya compression and encryption. Dikompres atau di zip gitu ya, atau dipadatkan dan di encrypt. Jadi setelah dipadatkan, di encrypt juga atau disandikan. Yang terakhir adalah hard and symbolic links. Jadi juga bisa memberikan link yang sifatnya hard, yang sifatnya benar-benar ya hard, dan sifatnya simbolik, yaitu fitur-fitur dari NTFS. Ya. Baik. Ya. Berikutnya adalah volume dan file structure. NTFS membuat beberapa konsep berikut ya. Jadi Anda harus tahu volume dan struktur dari NTFS. Ini yang umum ya, karena Windows ini banyak sekali digunakan, umum sekali digunakan dalam sistem operasi kita. Yang pertama sektor, yang kedua cluster, yang ketiga volume. Sektor apa? Sektor itu adalah the smallest physical storage unit on the disk. Jadi unit yang terkecil secara fisik dalam sebuah disk, itu sektor. Jadi tempat fisik yang kecil dalam sebuah disk itu namanya sektor. Ya, jumlah datanya dalam sektor ini dihitung dengan bytes. Ya, biasanya kelipatan 2 ya, dan hampir sampai always 512 byte. Ini dalam sebuah sektor. Jadi unit terkecilnya dalam sebuah byte almost biasanya always tuh 512 byte isinya. Yang kedua cluster. Cluster ini isinya satu atau beberapa sektor. Jadi ada satu atau beberapa sektor disebut cluster. Jadi sektor itu unit terkecil, sektor A, sektor B. Nah, dari sektor itu kumpulan satu atau dua cluster atau beberapa itu disebut beberapa sektor itu disebut cluster. Cluster isinya jadi beli ini satu. Biasa. Kelipatan 2, power of 2, 2 kali pangkat 2 dan seterusnya. Itu cluster. Yang berikutnya volume. Volume adalah logical partition on a disk. Partisi dari sebuah disk yang berisi satu atau beberapa cluster dan digunakan oleh sistem dari sebuah lokasi space hard disk. Iya, beli satu paket. Jadi isinya satu atau beberapa cluster. Kalau tadi cluster isinya satu atau beberapa sektor, kalau volume isinya satu atau beberapa cluster. Can be all a portion of single disk. Bisa jadi dalam satu disk dan di-extend ke beberapa disk. Jadi dari satu disk di-extend lagi beberapa disk. Volume 1, volume 2, volume 3. Maksimum volume maksimum portion dari sebuah disk volume ini 254 byte. 254 byte ya. Itu tentang struktur file di dalam NTFS, sektor, cluster, dan volume. Hierarkinya yang terbesar adalah volume. Oke, kita lanjut. Dalam sebuah elemen file yang isinya dari sebuah atributnya ini ada partition boot, volume dari sebuah NTFS isinya partition bootnya, master file table-nya, MFP-nya, lalu file sistemnya, lalu file areanya. Ini volume layout dari NTFS. Jadi walaupun ada sebuah data, isinya adalah sebuah file yang diperlakukan sebagai sebuah atribut. Ya.
Jadi kumpulan dari sebuah file ya, itu ada atributnya. Jadi data yang isinya dari sebuah file itu diperlakukan atributnya juga. Yang isinya tadi ya, volume layout tadi, partition boot, master table, file type, dan file area. Itu kurang lebihnya penjelasan materi kita kali ini yang berhubungan apa itu file management system, seperangkat software yang disediakan untuk aplikasi untuk penggunaan file tersebut. Ya, diperlakukan sebagai sistem service yang bisa dalam sebuah operating system. Jadi semua operating system itu jasanya salah satu diantaranya manajemen file. File isinya adalah kumpulan dari sebuah record. Sebuah file biasanya diproses secara berurutan dan biasanya ada indeksnya juga. Juga di manajemen file ada manajemen disk ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam materi kuliah kita kali ini. Kita cukup materi kuliah kita pada pertemuan kali ini yang berhubungan dengan file management system. Waktu kita 17 menit untuk penjelasan materi ini. Jika ada hal-hal yang kurang silakan refer ke bukunya dan kita diskusikan dalam classroom. Itu kurang lebihnya. Oleh karenanya manajemen file ini sangat penting untuk Anda lakukan sehingga manajemen file itu bisa Anda pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada kesehariannya kita menggunakan file management system itu dalam mengelola file. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.